Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan saya Gusti Ngurah Wira Satriawan, guru di SMA Negeri 1 Baturiti. Di sini saya melakukan aksi nyata pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya sistem pendidikan. Agar proses penyaluran darah berlangsung dengan baik, maka jantung harus dalam kondisi prima. Sistem pendidikan yang baik berawal dari kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakter peserta didik. Kurikulum diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan peserta didik. Kurikulum memang ditetapkan secara nasional, namun konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Sehingga satuan pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum dengan cara merancang KOSP. Kurikulum bersifat dinamis yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Kurikulum KOSP yang dikembangkan, dapat dievaluasi secara berkala untuk menentukan arah setiap satuan pendidikan ke depannya. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi kebutuhan, bakat, minat, dan potensi peserta didik. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam waktu tertentu. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik sesuai usianya. Capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka menjadi acuan dalam pembelajaran intrakurikuler. CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase disebut dengan alur tujuan pembelajaran. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita pilih atau yang kita kembangkan. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk membangun keenam dimensi profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik terkait dengan keenam dimensi tersebut. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan bagi guru saat menurunkan CP menjadi ATP, dan modul ajar. Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, sebagai upaya untuk menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memuat program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat, marilah kita terus belajar untuk mengajar, agar terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salam dan bahagia.